dosen. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita berada di Taman Pendopo Suryo, Kabupaten Magetan, bersama dengan orang hebat Pak Dekan Universitas Brawijaya Malang, yang beberapa hari lalu dan mungkin sudah 1 bulan ini mahasiswanya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Selamat siang, Mas. Selamat siang, selamat siang. Mas Halim aja, daripada panjangan nanti dicek aja di Google Mas Halimnya. Mas Halim, terima kasih ya sudah sering ke Magetan, sering membantu kami, apalagi peternak kami. Kalau boleh tahu Mas Halim, hari ini tadi di Pendopo acara apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini merupakan satu rangkaian dari KKN-nya mahasiswa Fakultas Peternakan UB. Yang mana memang topik dalam KKN ini adalah penerapan teknologi tepat guna di masyarakat. Oleh karena itu kami memang menargetkan seluruh mahasiswa dalam satu desa minimal itu menghasilkan 3 TTG. Ya, teknologi tepat guna. Ya, sehingga ini yang dipamerkan masing-masing desa. Masing-masing desa menampilkan 3 yang terbaik. Sebenarnya bukan 3, tapi cocok lah. Yang paling diunggulkan. Yang paling unggul ya. Ya, dari 3 itu yang akhirnya kita namakan kegiatan Expo Teknologi Tepat Guna yang kerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan. Ya, dari 40 desa itu semuanya sudah menampilkan dan semuanya memang masuk dalam tujuan kita di dalam KKN ini. Dimana tujuan kita memang bagaimana selama 4 semester mahasiswa sudah mendapatkan ilmu, itu semuanya ternyata berhasil diterapkan. Jadi sebenarnya ada titik berat kita. Yang pertama adalah bagaimana TTG di bidang budidaya. Kemudian ada TTG di bidang pengolahan limbah. Kemudian ada TTG di dalam pengolahan produk hasil ternak. Dan ada TTG juga yang di situ merupakan zero waste di dalam usaha peternakan. Dan yang berikutnya kami juga mengembangkan bahwa artificial intelligence ini juga menjadi bagian dari pendidikan kita. Sehingga ada beberapa tim itu membuat recording dalam bentuk aplikasi dan juga ada juga yang membuat web dan seterusnya. Ya, itu yang akhirnya pagi ini sampai siang ini kita coba pamerkan dengan tujuan sebenarnya tidak berhenti mahasiswa berkarya. Tadi dalam sambutan saya sampaikan ini nanti silakan bisa ditindaklanjuti menjadi program UMKM di masing-masing desa. Jika seandainya nanti mahasiswa yang karena sudah harus aktif di semester berikutnya, maka dosen yang akan ikut mendampingi. Mas Halim, saya kira belum puas ya 1 bulan di sini. Iya, saya juga sebenarnya. Kenapa nggak diperpanjang, Mas? Karena saya yakin loh 1 bulan tuh mungkin 2 minggu baru diem-dieman loh. Betul. Gimana itu nanti? Ya, ini memang karena kita terikat pada masalah SKS. Jadi SKS ini karena hanya kita akui 4 SKS, sehingga hitungan kita adalah sebenarnya 1,5 bulan. 1,5 bulan. Cuma setengahnya ini sudah kita pakai 1 minggunya untuk pembekalan. Kemudian 1 minggunya nanti ada laporan dan ujian. Nah, sehingga ya mau tidak mau 1 bulan ini mahasiswa harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dan kalau dikatakan terlalu pendek atau tidak, kami sebagai dosen ini mengatakan ya terlalu pendek. Ya, cuma ya itulah yang terjadi. Dan yang kedua yang membatasi sebenarnya kan perubahan semester. Dari semester 4 ke semester 5 yang liburnya itu cuma 2 bulan. Sehingga kalau full sepertinya juga tidak memungkinkan. Saya lihat mahasiswa yang ada di desa-desa itu tidak ada raut mukanya yang tidak senyum, semua bahagia. Tadi saya sudah wawancara di depan, tak suruh cerita apa adanya, kebetulan dia di Japung. Jadi memang kepala desa perangkat itu luar biasa, Pak Halim. Apa yang mendorong Brawijaya selalu membuat hal yang luar biasa di Magetan oleh mahasiswanya? Ya, jadi sebenarnya masalah lokasi ini sebenarnya di 2 tahun yang lalu kita memilih Magetan. Karena Magetan ini
ya sentralnya ada peternakan, juga istilahnya interaksi dengan masyarakat itu juga enak. Iya. Ya, cuma kenapa kita tahun kemarin itu agak libur? Karena tahun kemarin itu semua KKN ditarik tingkat universitas Oh. dan disebar seluruh Jawa Timur. Sebenarnya Magetan pun dapat. Ya. Cuma tidak hanya fakultas peternakan, tapi lintas fakultas. Sehingga karena tahun ini dikembalikan lagi, maka kita kembali ke Magetan. Kenapa? Yaitu tadi interaksi dengan pemerintah daerah, dengan kepala dinas, dan dengan masyarakat sepertinya tidak ada kendala. Dan kami menyadari mahasiswa kami itu kan sekarang itu sebagian besar dari Jabodetabek sama Sumatera, selain Jawa Timur ya. Banyak full dari sana? Ya, ini yang akhirnya budaya ini pasti akan sedikit ada perbedaan. Sehingga tadi ya saya sampaikan memang adik-adik mahasiswa harus bisa beradaptasi. Ini bagian selain kita memberikan, tetapi juga belajar untuk bagaimana berkomunikasi, bermasyarakat, sama leadershipnya itu harus muncul. Ini yang kita harapkan. Nah itu. Sehingga kalau tadi wajahnya senyum, ya harusnya seperti itu. Senyum bahagia kok. Kelihatannya nih mungkin bisa dapat jodoh nanti. Semoga. Mas Salim di Fakultas Peternakan sendiri untuk Magetan sebenarnya apa yang harus dibenahi? Ya, jadi Magetan tadi saya katakan sebenarnya potensi peternakannya bagus. Bagus ya. Cuma sama di daerah yang lain, akhirnya peternakan ini belum terintegrasi dengan baik. Dan yang kedua, ini yang memang menjadi problem nasional, bahwa kalau beternak hanya budidaya, ini akhirnya bisa untung besar, bisa rugi besar. Nah, kenapa ya? Karena memang berlaku hukum alam. Pada saat harga pakan naik, ya keuntungan akan turun. Sehingga budidaya harusnya juga didukung oleh kegiatan yang lain. Salah satunya ya sebagian dari produk itu, misalnya apakah itu ayam pedaging, ya ada yang dijual dalam bentuk karkas, ada yang diolah dengan sosis dan seterusnya. Tidak hanya budidaya saja. Makanya di stand-stand itu juga ada beberapa tim yang akhirnya mencoba mengolah itu. Contohnya tadi ada telur, selain telur itu dibuat campuran dengan nugget, tapi cangkangnya bisa menjadi tepung, tulangnya tepung cakang sebagai sumber mineral bagi ternaknya lagi. Nah, itu semuanya harus semuanya zero waste tadi yang saya katakan, sehingga tidak ada hal yang terbuang gitu. Kalau saya berpikir alangkah indahnya nanti setelah dia pulang dari Magetan bisa kunjungan lagi, melihat yang rencana Mas Salim UMKM tadi. Ya, saya kira itu pemikirannya bagus, apalagi kan memang di perguruan tinggi. Itu ada kegiatan-kegiatan lagi yang namanya program kreativitas mahasiswa. Sehingga ini yang nanti kita mencoba mahasiswa yang selesai KKN, kita minta untuk membuat proposal PKM, program kreativitas mahasiswa, dengan melanjutkan apa yang sudah didapatkan di KKN ini. Nah, di PKM ini memang macam-macam. Ada PKM kewirausahaan. Nah, sehingga tadi kalau sudah ada usaha-usaha tadi, mohon itu nanti diteruskan. Kita beri kesempatan waktu untuk kesini, untuk memberikan pelatihan, memberikan jaringan pemasaran dan seterusnya. Ada lagi yang PKM berupa penelitian. Sebagai contoh, juga ada produk yang berupa biogas dari kotoran dan seterusnya. Nah, ini kan tidak bisa diamati dengan cepat. Meskipun tadi ada yang sudah mengatakan setelah dipakai 2 minggu sudah kelihatan bagus. Cuma kan kadang-kadang namanya makhluk hidup, apakah itu tanaman atau ternak, kadang-kadang ada namanya complementary growth. Yang awalnya itu jelek dikasih langsung bagus. Tapi kalau ini tidak diamati terus, ya akan terlihat di awal saja. Ya, ini yang perlu pemantauan. Nah, sehingga nanti PKM penelitian juga kita jadikan fokus juga. Saya tadi tertarik di Jabung katanya kotoran hewan bisa briket. Betul. Nah, kalau di Magetan kotornya itu dijadikan satu, ya, dijadikan produksi briket, kan alangkah indahnya. Betul. Jadi
briket tadi ada 2 yang saya lihat bagus. Yang satu dari kotoran, ya. yang satu dari janggalnya jagung. Janggal jagung ya. Sehingga karena ini memang di 2 desa yang potensinya berbeda, berdiri sendiri-sendiri menghasilkan sama-sama briket. Sama-sama briket. Nah itu kalau digabung akan lebih bagus lagi. Karena C-nya, N-nya dan seterusnya akan lebih seimbang. Lebih seimbang, digabung ya, bisa gitu. Digabung akan lebih bagus. Jadi bahannya digabung. Bahannya digabung. Antara janggal jagung dengan kotoran. Gitu. Wah ini Ya. PR ini desa Jabung juga mata uber-uber nanti ini. Oh ya, jadi yang kita harapkan memang jangan selesai di sini nanti mahasiswa itu. Jangan hanya cukup mahasiswa KKN 1 bulan, betul. praktek, memberitahu, selesai. Ya. Dan nanti pihak desa bagaimana mengaplikasi gitu lah. Nah kebetulan tadi saya juga ngobrol dengan Ketua Bapeda Litbang. Oh Mas Helmi. Ya, ternyata memang di sini ada potensi untuk inovasi itu dikembangkan ke desa-desa. Sehingga kami mengatakan siap yang ada di titik G-nya mahasiswa. Nanti bisa mahasiswanya turun kembali atau mungkin dosennya. Kalau memang mahasiswa ini sudah tidak memungkinkan karena kegiatan-kegiatan, dosen ini siap turun. Selain MOU dengan Pemda, MOU dengan desa ini. Ya, betul. ini perlu ini. Betul. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan ke Pak Wakil Dekan 2, Pak Agus Susilo. Ini kayaknya kita perlu MOU dengan desa-desa. Iya, paten ini. Sehingga apa yang dihasilkan ini tidak berhenti. Tidak berhenti terus. Betul ya. Nah ini sudah diinisiasi, sudah menghubungi koordinator desanya dan pada dasarnya sudah siap dan bersedia. Karena gini loh, kalau nanti memang desa itu punya usaha, kan bisa lewat BUMDes. Betul, ya itu yang tadi. Dikelola bareng. Betul. Tapi mentornya Brawijaya. Betul, betul. Pak Halim, pengalaman apa selama 26 tahun jenengan di Brawijaya? Ya. Brawijaya luar biasa loh. Ya, orang Magetan bilang banyak juga lulusan dari sana. Ya, jadi selama saya 26 tahun ya perjalanan yang lama. Perjalanan yang lama. Tapi menikmati. Tetapi menikmati. Meskipun ya awalnya dari mahasiswa itu kan memang mahasiswa kesasar. Mahasiswa situ ya? Iya, mahasiswa Fakultas Peternakan. Meskipun pilihan saya pertama sebenarnya kedokteran UNER. Ya. Tapi itu akhirnya yang saya melihat jalan hidup seseorang itu yang memang kita berkehendak, tetapi ada yang mengatur. Dan itu akhirnya yang kita nikmati. Saya mengatakan kepada dosen-dosen junior bahwa semua apa yang kita lakukan sebenarnya investasi. Ya, baik itu investasi dunia maupun investasi akhirat. Sehingga jangan sampai semua yang kita lakukan dihitung dengan uang. Betul. Karena investasi itu akan muncul dengan sendirinya, harus percaya seperti itu. Nah ini yang mungkin yang akhirnya saya menikmati perjalanan menjadi dosen. Dan alhamdulillah memang penelitian menjadi basis saya. Penelitian sehingga setiap tahun pasti ada proyek penelitian yang didanai sehingga itu yang menyebabkan akhirnya perjalanan guru besar saya juga lancar. Dan ini yang kami minta juga ke dosen-dosen muda. Jadi itu tadi harus ikhlas dan harus seimbang antara penelitian, pendidikan, pengabdian, dan tentunya juga memikirkan kehidupan akhirat dan seterusnya. Ini harus seimbang. Mas Agus 98 sudah jadi mahasiswa ya, jadi dosen. Ya. Perbedaan dengan anak-anak sekarang mahasiswanya. Aku melihat ini beda dengan zaman dulu loh. Betul. Ya. Anak-anak sekarang ini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Apa itu Mas? Atau memang ini alam ya? Ya, yang jelas kami di dosen itu sering bergurau. Kita dosen itu harusnya awet muda. Awet muda, ya. Kenapa? Karena setiap tahun ada daun muda yang masuk. Yang sudah tua lulus lah gitu lah. Lulus, ya. Nah, tetapi tentunya kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan harus didengarkan, harus diperbuat oleh mahasiswa sekarang. Karena eranya sudah berbeda. Dulu eranya milenial, sekarang sudah generasi Z. Nah, ini yang akhirnya tidak mungkin kita melarang. Contohnya
tidak boleh mengerjakan tugas dengan ChatGPT, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ini akhirnya saya sampaikan ke dosen-dosen, ya harusnya Bapak Ibu semua juga belajar di sana. Belajar sama itu. Belajar sama itu. Tetapi bagaimana, karena S1 itu kan bukan hafalan. Bukan hafalan. Bagaimana critical thinking itu jalan. Gitu ya. Sehingga kalau memberikan tugas, ya harus mahasiswa itu supaya jalan dulu flowchart berpikirnya. Baru dia mencari, silakan. Mau ketawa saya. Karena ada beberapa mahasiswa itu yang kadang apa ya ngomong dosenku angel ram golek angel ram karek satite angel ram itu gimana sebenarnya nggak susah ya sebenarnya kalau dulu mungkin ya, tapi sekarang kan kita sudah memfasilitasi tidak harus konsultasi itu dalam bentuk tatap muka iya. Dan itu bisa dilakukan dengan sistem ya, cuma memang karena skripsi itu kan ada beberapa yang kita inginkan. Yang pertama, dia berpikir secara ilmiahnya jalan. Menulis ilmiahnya juga jalan. Nah, menulis itu salah satunya memang konsistensi penulisan. Nah, itu sebenarnya yang kadang-kadang kita tidak paham, dikira titik koma dan seterusnya. Padahal itu adalah dalam rangka nanti bekerja itu loh, ketelitian juga menjadi penting. Apalagi meskipun sekarang ada artificial intelligence dan seterusnya. Tetap tidak bisa big data itu kita cari seenaknya. Jadi big data itu harus bagus, bisa diterima sehingga menjadi algoritma dan seterusnya. Ya intinya berarti. Jadi kelihatan ya, ini yang bikin orang lain kelihatan ya. Betul. Ini bukan kamu sendiri kelihatan. Ya kelihatan sebenarnya. Apalagi kan sekarang sudah didukung ada uji Turnitinnya dan seterusnya. Mahasiswa harus pinter tenan ini. Ya. Tapi kalau dosennya nggak paham juga ya, saya mengatakan sering di dalam rapat itu kita memberi tugas mahasiswa bikin makalah seminggu lagi dikumpulkan. Ya mahasiswa yang mengerti kemajuan teknologi ya tertawa saja. Cepet. Karena mungkin setengah jam 1 jam selesai. Tapi ya itulah sarana teknologi yang tidak bisa kita hindari. Harus dilalui. Ya sehingga mungkin yang menjadi PR kami dengan generasi Z ini itu adalah bagaimana mental bacanya, karena memang sosialisasi itu yang kurang, sehingga kami mengharapkan salah satunya dengan KKN ini, sosialisasi ini bisa jalan. Seringkali dalam duduk bersama mahasiswa, semuanya bawa HP sibuk dengan sendirinya. Ya ini yang akhirnya sosialisasi ini tidak terwujud, sehingga pada saat bekerja kadang-kadang kaget. Karena dia harus berkomunikasi dengan anak buahnya, harus berkomunikasi dengan atasannya. Karena S1 itu kan nanti kerja kan di level menengah. Ya ini yang memang harus kita terus latih. Mas Helmi, pesan dong buat peternak Magetan dengan adanya KKN Brawijaya di sini. Bagaimana peternak Magetan ke depan? Ya, peternak Magetan saya kira mempunyai potensi yang besar. Salah satunya kan sudah ada kampung susu, dan 2 tahun yang lalu kita juga menyumbangkan lagu kampung susu. Itu lagu dari Brawijaya? Iya, dari Brawijaya. Yang kemarin dinyanyikan itu? Betul. Luar biasa ini. Itu harapannya memang supaya kampung susu ini menjadi terangkat namanya. Sehingga kemarin dinas mengatakan mau ada Lawu Fun. Kita sambut baik. Ribuan itu. Ya, kenapa? Karena lokasinya di kampung susu. Kampung susu. Pas. Ya pas. Nah, sehingga itu yang akhirnya kita coba angkat selain kelinci. Sekarang yang lagi mengembang lagi juga adalah peternakan lebah. Lebah ini sudah mulai kalau saya bicara dengan dinas. Ya intinya memang peternakan itu berhadapan dengan makhluk hidup. Sehingga tidak bisa seperti kita melakukan bisnis yang asal ada. Sehingga memang harus menjiwai. Sebagai contoh, sekarang seorang nutrisionis membuat pakan sudah tidak boleh hanya bicara ini sesuai dengan kebutuhan ternak. Tidak cukup. Ternak doyan. Ya, tidak cukup. Tapi juga harus ternaknya nanti sehat. Manusia yang mengkonsumsi juga sehat. Nah, ini yang harus dipikirkan. Sehingga memang peternakan ini saya katakan boleh memang sebagai usaha sampingan. Tetapi
tetap harus istilahnya dipelihara dengan bagus. Iya. Meskipun itu kan tujuannya macam-macam. Kalau asal ngopeni ya ndang sudah. didol ndang payu tanpa ada kasih sayang, Betul. ya mungkin kewan ndang mati oke. Ya. Lah Pak yang Agus, yang anu ini di luar ini ya. Antara kelinci, ada yang kelinci kecil apa marmot ya? Iya. Marmot itu populasinya bagaimana sebenarnya? Buat apa sih sebenarnya? Kan Ya. orang jarang. Ya, sebenarnya kan ada tujuan peternakan beda-beda. Iya. Ada yang memang diambil dagingnya, ada yang untuk hewan kesayangan dan seterusnya. Lah marmot ini memang lebih sering hanya untuk hewan Hiburan. kesayangan hiburan. Itu ya hiburan ya. Iya, hiburan. Dagingnya bisa dimakan enak. Ya, kalau daging ini kan ada yang mengatakan enak, ada yang tidak. Ada yang tidak mau makan karena bayangannya seperti tikus. Kayak tikus. Ya, sebenarnya sudah berbeda. Berarti kalau kita melihara marmot, pangsa pasarnya buat hiburan. Ya, Bisa itu. dijual suami istri katakanlah. Ya. Sekalian kandangnya dong. Betul. Oh. Betul. Berarti Betul. nggak perlu dijual Ya, jadi memang ternak ini macam-macam. sepasang berapa gitu Ya. akhirnya. Iya, iya. Ada yang dijual itu malah air liurnya seperti walet itu kan air liurnya. Ada dagingnya, ada telurnya, ada susunya, macam-macam. Mas Dekan, pesan juga buat teman-teman di Dinas Peternakan Magetan dan buat adik-adik yang baru melaksanakan KKN sebelum kita closing. Ya, jadi untuk dinas saya kira ini sudah berinteraksi dengan baik sehingga hampir selama 1 bulan ini penuh dengan kegiatan. Termasuk kita juga mengadakan bersama sarasehan atau Zoom Ya. dengan setiap hari Rebu. Iya, betul. Dengan pembicara satu dari dinas, satu Ya, dari UB, ini sudah berjalan. Demikian juga dosen-dosen kita. Ini juga kemarin itu kita khususkan pengabdian masyarakat harus di lokasi KKN. Ya. Ini juga bagian, oh ternyata yang turun tidak hanya mahasiswanya, tetapi juga dosennya. Nah, bagi mahasiswa, saya kira ini adalah pengalaman yang berharga. Tidak semuanya mahasiswa itu dari desa, Betul. banyak juga dari kota, termasuk saya dulu juga dari kota, gitu kan. Ternyata KKN ini membawa manfaat. Ya. Sehingga saya sebelum jadi dosen pun, saya sebenarnya sebagai technical service. Aslinya mana, Mas? Saya aslinya kota Gresik, bukan ya. Gresik. Sehingga pada saat saya bekerja di awal itu sebagai technical service yang selalu menemui peternak, ya sudah nggak canggung karena sudah Bisa hafal. di desa Akhirnya- itu sudah. Akhirnya sampai ke dekan ya. Nah, kalau dekan itu sebenarnya Proses ya, Mas. bukan tujuan lah, itu hanya apa tugas tambahan aja lah. Tugas tambah. Tugas Tapi yang tambahan. memilih siapa? Kalau Ya. bukan tujuan. Nah, tugas tambahan karena dipilih. Dekan itu tugas tambahan karena dipilih loh ya. Dipilih karena bukan tugas tambahan karena kepintaran pertama. Oke, Mas Halim, Oke. terima kasih. Oke, terima Bincang-bincang kasih. Kita. Terima kasih. Semoga nanti apa yang dilakukan UB di sini dan teman-teman mahasiswa Amin. bisa bermanfaat bagi peternak Magetan. Amin, amin, amin. Kita masih amin. butuh Amin. dan selalu butuh Ya, agar siap. peternak Magetan lebih pintar. Alhamdulillah. Tidak hanya memelihara, Ya. tapi bagaimana nanti bisa kaya dari peternaknya. Ya. Thank Ya, you. thank you. Terima Selamat kasih. siang. Siang. Saya akhiri bincang kita dengan Mas Dekan Halim yang ternyata luar biasa. Tak kira tadi nggak bisa ngomong, tapi pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.